Halo Fitness Mania, selamat datang lagi di channel YouTube Coach Halim Chiang. Kali ini saya akan membahas tentang yang namanya mental health problems atau tips juga bagaimana menghadapi hal-hal kejiwaan yang mengganggu kejiwaan seperti depresi dan lain-lainnya. Mungkin tampaknya sederhana ya apa yang saya tampilkan di sini, tetapi sebenarnya memiliki value yang sangat tinggi yang mungkin kita juga baik untuk praktekkan dan latih bersama. Ini hanya sedikit sumbangsi saja karena memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesehatan fisik, maka tidak akan lengkap juga kalau kita tidak membahas tentang kesehatan mental. Nah, saya akan memulai supaya kita tidak membuang terlalu banyak waktu. Kita sebenarnya memiliki pikiran, dan yang kita ketahui adalah pikiran itu biasanya menentukan perasaan. Nah, masalahnya adalah pikiran itu kita kadang tidak bisa kendalikan, dan dalam satu hari itu kita bisa berpikir misalnya 15.000 sampai 60.000 objek pikiran. Dan lucunya, 15.000 sampai 60.000 objek pikiran ini biasanya adalah hal yang berulang-ulang terus polanya, dan itu-itu saja, ya. Dan biasanya banyak yang bahkan tentang masa lalu dan masa depan. Kalau masa lalu biasanya menghasilkan perasaan sedih, bersalah, kesal, dan marah. Nah, bisa dibayangkan kalau kita menghabiskan banyak waktu kita berpikir di masa lalu dan kejadian-kejadian masa lalu, alih-alih kita berpikir tentang mungkin memori yang bagus, kita malah mengulang-ulang skenario memori yang lama. Padahal misalnya kalau kita berbicara tentang kesalahan kita sendiri, kesalahan orang lain misalnya, ya, mungkin meninggalnya kerabat terdekat dan lain sebagainya membuat sedih. Kejadian itu hanya terjadi satu kali, tetapi kita ulang-ulang berkali-kali di sini. Sama halnya juga dengan masa depan, di mana biasa kalau kita berpikir ke masa depan, kita memang memiliki opsi berpikir tentang hal-hal yang membuat kita semakin optimis, ya. Alih-alih kita berpikir seperti itu, biasanya kita berpikir tentang hal-hal yang membuat kita khawatir, takut, anxious atau gelisah, atau bingung tanpa arah, sehingga merasa hidup ini tidak ada artinya. Jadi, apa dong solusinya? Solusinya sebenarnya adalah kita mengetahui bahwa kita bisa yang namanya ada awareness, kesadaran. Ya, awareness atau kesadaran bahwa saya lagi berpikir di masa lalu nih. Yuk, 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 saya bawa pikiran saya ke masa kini. Gitu ya maksudnya. Jadi adanya kesadaran untuk menangkap kitanya ini sekarang sedang berpikir di masa lalu atau sedang berpikir di masa depan. Dan kita juga aware bahwa, oh ternyata kok banyak dari kekhawatiran saya, kesedihan saya, ketidakberanian saya untuk melangkah ke depan diakibatkan karena saya dulu pernah bersalah dalam satu mengambil keputusan sehingga takut untuk maju ke depan. Sampai akhirnya kita lupa bahwa di masa kini, present moment, ya, present moment yang sekarang ini, present moment yang berharga. Sebenarnya disinilah yang berharga. Mengapa berharga? Karena disinilah kita bisa melakukan sesuatu, bisa mengambil tindakan terbaik, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik, besok yang lebih baik, supaya waktu kita sudah tiba di keesokan harinya,
kalaupun kita melihat ke masa lalu, rasa sedih bersalah ini tidak muncul. Bayangkan kalau kita spend too much time, menghabiskan begitu banyak waktu di sini, sehingga kita di present moment, keadaan sekarang kita tidak mempersiapkan untuk hari esok. Saat esok tiba, kita melihat ke belakang lagi. Kita ternyata baru sadar hari ini adalah kemarinnya besok. Hari ini adalah kemarinnya besok, dan hari ini kita belum berbuat apa-apa yang signifikan untuk masa depan yang lebih baik. Sehingga nanti di hari esoknya, kita hanya bisa melihat, ya saya belum melakukan sesuatu lagi. Kemudian muncul lagi perasaan bersalah. Siklus ini akan terus berlangsung kalau kita tidak memiliki kesadaran untuk menangkap diri kita bahwa, kamu tolong dong berhenti berpikir ke masa lalu, berhenti berpikir ke masa depan, masuklah fokus ke masa sekarang, ya. Kemudian pada saat di masa sekarang pun, ya, ada hal-hal yang mungkin kita ragu. Mungkin karena konsiderasi pengalaman masa lalu, pengetahuan yang diberikan oleh guru, mentor, dan lain sebagainya mengatakan yang mungkin informasinya terlalu banyak yang membuat kita menjadi bingung. Nah, kembali lagi, bingung atau misalnya resah, gelisah, dan segala macam pun di present moment bisa terjadi, tetapi kita sadar, ini teknik kedua berarti, yaitu sadar untuk bahwa ternyata apapun yang sedang terjadi saat ini, present moment itu, tidak harus menentukan perasaan kita. Jadi, pikiran kita, apa yang dihasilkan oleh pikiran kita memberikan satu pause ya, memberikan satu pause momen untuk bilang, saya punya opsi loh, apa yang saya pikirin nggak langsung membuat saya timbul perasaan, ya. Jadi adanya opsi itu sebagai taktik kedua. Taktik pertama adalah memiliki kesadaran bahwa kita menangkap diri kita sedang bengong ke belakang dan bengong ke depan, dan kita putuskan bengong itu. Dan langkah kedua adalah kita mengetahui bahwa apapun kejadian yang sekarang sedang terjadi, kita memiliki opsi untuk tidak merespon secara refleks atau secara terlalu cepat. Sehingga kita memiliki waktu, momen, kesempatan untuk berpikir sejenak. Apa respon terbaik yang saya bisa berikan? Bedanya respon, reaksi dan respon. Apa? Respon adalah saat kita memiliki jeda ini. Di saat kita memiliki jeda, bahwa pikiran atau kejadian refleks langsung menjadi perasaan. Itu adalah respon. Kita memiliki waktu jeda sebentar untuk berpikir dan memberikan respon yang terbaik. Sehingga dinamakan responsibility. Ability, kemampuan untuk merespon. Sementara kalau reaksi sifatnya refleks, yaitu apa yang terjadi sekarang. Orang kalau lagi nyerempet kita di jalan, itu lagi membuat kita marah. Mungkin ngeselin kepada diri kita. Terus kita bereaksi. Itu langsung menjadi perasaan. Itulah yang dinamakan reaksi. Di saat kita bereaksi, kita sulit untuk bertanggung jawab atas reaksi kita. Marah lagi yang muncul, akhirnya kita nanti harus minta maaf. Ya, jadi ini menjadi satu guidance, semoga satu pandangan, hopefully ya menjadi kontribusi. Mohon maaf, saya bukan seorang pakar psikologi atau psikiatri, tetapi saya merasa bahwa tools ini banyak sekali membantu saya dalam menentukan langkah hidup dan membuat keputusan yang lebih baik. Sehingga akhirnya kita bisa membuat hari ini menjadi yang terbaik bagi diri kita, sehingga waktu di hari esok kita melihat ke masa lalu, kita tidak lagi diliputi atau tidak memiliki bank perasaan yang buruk, ya, sehingga kita sebenarnya membentuk satu pola baru yang lebih berdaya bagi diri kita, membuat diri kita lebih berdaya terhadap emosi, terhadap outcomes atau hasil, dan hopefully menjadi
mewujudkan satu kehidupan yang lebih baik. Nah, kira-kira demikian tips dari saya, semoga bisa menjadi pertimbangan apabila dirasakan bermanfaat. Jangan lupa untuk like ke teman-teman atau silakan komen juga kalau misalnya ada topik lain yang ingin saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi, kita bertemu di episode mendatang.